Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Salim Project. Nah, pada video sebelumnya kita udah membahas ya sedikit tentang apa sih sebenarnya inertia JS itu dan sedikit kegunaannya ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih sebenarnya single page application itu. Jadi kalau kita browsing di Google, single page application itu adalah sebuah website atau web application that dynamically rewrites a current web page with new data from the web server. Jadi intinya, website kita itu nggak akan loading-loading, kayak misalnya ini kita di website Laravel ya, kalau kita klik link, nah ini dia akan loading dulu nih, dia akan meload dulu semua datanya, dan dia nge-refresh satu halaman. Nah, berbeda ketika teman-teman membuka dokumentasi di Inertia.js, ini akan beda teman-teman. Ya, kita lihat ini halaman ini, kalau kita klik demo app, nah dia nggak akan nge-refresh di sini ya. Sorry. Nah, jadi dia cuma akan nge-load data dari data di dalam view-nya aja gitu. Jadi dia nggak merefresh satu halaman full. Nah, begitu juga di aplikasi yang akan kita buat ini. Jadi kalau misalnya kita klik login ini, kita klik ya. Nah, ini dia nggak akan nge-refresh, teman-teman. Ya, ini dia nggak akan nge-refresh. Ini saya coba klik ulang. Sorry, sebentar ini belum saya npm run dev. Saya coba jalanin dulu. Nah, ini kalau misalnya saya klik login, dia akan nampilin halaman login, tapi dia nggak nge-refresh halamannya. Nah, begitu juga kalau misalnya saya ketik di sini register, kita ke halaman register. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu, mungkin dia akan nge-refresh ya. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, klik login, nah dia nggak akan benar-benar selamanya nge-refresh. Kenapa begitu? Karena ketika tadi kita mengklik tombol already registered di halaman register, kita akan coba buka dulu ya projectnya. Ini saya udah buka projectnya di IDE saya di PHP Storm. Nah, kalau kita buka di halaman registernya, lalu sebentar kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada link yang mengarah ke route login. Nah, apa sih sebenarnya link ini? Nah, nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya ya. Ini kalau misalnya kita buka file routes-nya di web.php, kita akan melihat fungsi-fungsi yang berbeda dari Laravel pada umumnya gitu. Di mana biasanya pada Laravel kita biasanya akan mereturn view. Nah, tetapi di sini kenapa mereturn inertia render? Nah, jadi sebenarnya di balik layar kita itu akan mereturnkan fungsi inertia ya, di mana fungsi inertia ini akan mengembalikan view atau komponen ya, bisa dilihat ini komponen welcome, di mana komponen welcome ini sebenarnya ada di halaman resources JS pages ya. Jadi dia akan mereturn view atau komponen yang ada di halaman pages, di mana config ini sebenarnya kita bisa ubah ya di file app.jsx ini. Nah, kita bisa lihat ada fungsi resolve page component, di mana dia akan mencari view atau komponen di folder pages, lalu akan mencari nama view atau komponennya di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membuat view baru, itu harus di halaman pages ini atau harus mengkonfigurasi file app.jsx ini. Jadi kita tidak akan lagi ceritanya membuat view di folder view sini ya teman-teman. Karena kalau di Laravel biasanya itu kita akan membuat view di folder view sini. Nah, tetapi untuk inertia ini akan berbeda ya. Dan tentu saja ini kita menggunakan JavaScript ya, menggunakan React.js, JSX di sini. Nah, itu sekilas tentang single page application ya.
Kenapa disebut single page application? Ya karena emang sebenarnya dia cuma single page, tapi dia mereturn satu komponen yang datanya itu sifatnya dinamis gitu. Oke, next. Ini teman-teman bisa lihat di page kita, ini title-nya adalah Welcome Dash Laravel. Nah, ini kalau kita klik juga login Dash Laravel gitu. Nah, gimana cara menggantinya? Itu teman-teman bisa sebentar, kalau nggak salah ada di sini. Oh, sorry, ada di ini update.php ini. Sebenarnya dia akan kalau misalnya kita ada mengirimkan title untuk halaman kita, ya seperti di halaman register ini misalnya kita lihat ada head untuk title register. Nah, kalau misalnya di app.play.php ini kita bisa ganti aja yang ini sesuai kemauan kita sebetulnya. Misalnya menjadi aplikasi manajemen data siswa, atau ini kepanjangan saya hapus saja. Nah, maka dia akan otomatis refresh dan ada tulisan login dash manajemen data siswa. Kenapa bisa ada login dash ini? Ini didapat dari sini, dokumen get elements by tag name. Nah, title ini. Jadi dalam halaman ini, head ini adalah istilahnya komponen bawaan dari Inertia JS-nya ya, teman-teman. Jadi ini bukan dari React, melainkan dari Inertia JS-nya, di mana head ini akan mengirimkan title register yang kemudian akan dibaca oleh si app.jsx ini. Ya, dan kemudian akan disambungkan dengan ini, manajemen data siswa. Jadinya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, lalu fitur unik lainnya di Inertia.js seperti yang teman-teman lihat tadi, kalau misalnya kita lihat dari halaman home, ketika kita klik login, ini akan ada progress bar di atasnya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya warna dari progress bar ini bisa kita custom, teman-teman ya. Bisa kita ganti sesuai kemauan kita gitu. Cara gantinya di mana? Cara gantinya itu ada di app.jsx ini. Nah, di sini kita lihat ada property progress yang memiliki property color. Nah, ini kita bisa ganti, teman-teman, colornya sesuai kemauan kita. Kalau saya sih terbiasanya melihat dari dokumentasi Tailwind.css ya. Karena Laravel Bridge ini kan menggunakan Tailwind CSS untuk stylingnya. Jadi kita bisa lihat warna di sini. Nah, di sini ada banyak banget, teman-teman. Kalau mau copy dari sini silahkan. Tapi kalau teman-teman mau ambil pakai color picker di Google pun silahkan. Cuma untuk case kali ini saya akan ambil aja dari sini misalnya warna red 600 ya. Ini tinggal kita klik, otomatis tercopy. Lalu kita balik ke sini dan kita paste begini aja. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini, kalau misalnya kita klik ini link forgot your password, nah bisa teman-teman lihat tadi ya. Ini saya ulang lagi, saya klik login, nah maka itu akan menjadi warna merah, teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan progress bar, ada satu fitur lagi untuk menunjukkan loading tersebut menggunakan lingkaran ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa search aja di dokumentasinya. Teman-teman bisa search aja di sini, ketik progress. Lalu coba teman-teman cari, oh bukan ya. Nah, ini teman-teman klik aja progress indicators yang di bawah. Nah, teman-teman bisa menggunakan spinner ya. Jadi di sini kita tambahin properti baru, show spinner, kita jadikan true. Nah, jadi kalau misalnya saya klik forgot your password, nah, bisa dilihat di sebelah kanan tadi ya, ada progres lingkarannya ya. Nah, ada spinnernya, teman-teman. Itu beberapa fitur keren dari Inertia.js. Mungkin untuk video ini
sampai sini dulu dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu tentang susunan struktur database untuk manajemen data siswanya.